Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Forum 195 yang terkasih, selamat berjumpa kembali di kanal kita bersama Forum 195, kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah beserta kita. Marilah sebelum kita merenung akan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersama-sama ya Tuhan menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur atas penyertaan-Mu. Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran kami di season yang keempat, di bagian episode yang kedua ya Tuhan, di mana kami tetap ingin melanjutkan pembicaraan kami, pembelajaran kami mengenai keberadaan-Mu yang bisa kami lihat dari seluruh yang telah Engkau ciptakan. Tuhan, kami pribadi per pribadi berserah diri kepada Engkau ya Tuhan. Juga kami bawakan dalam doa kami, negara dan bangsa kami ini Tuhan. Tataplah Tuhan, berilah belas kasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita di episode yang kedua ini, kita bersama-sama merenung tentang Allah yang mana sebenarnya yang menciptakan alam semesta ini. Dalam perenungan kita ini, kita sudah mengetahui bahwa ada dalam tanda kutip sesuatu yang memiliki integritas dan bertanggung jawab, yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya ini. Setelah kita melihat bukti-bukti dari episode sebelumnya, maka kita tahu, sesuai dengan kesaksian Alkitab, bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kalau kita melanjutkan pertanyaan yang kita lontarkan dari episode 1 yang lalu, mengenai pertanyaan tentang keberadaan Allah ini, coba kita melihat kelanjutan apabila kita ingin bertanya. Sebenarnya Allah yang mana yang menciptakan seluruh dunia ini? Bila kita sampai pada pertanyaan ini, kita harus sadar mengenai Allah. Seluruh agama di dunia ini mengklaim bahwa Allah yang disembahnya lah yang menciptakan segala sesuatu. Di sini jelas bahwa yang menciptakan seluruh dunia ini memang menyatakan dirinya adalah Allah atau Tuhan. Menjadi hal yang wajar bila di dalam sebuah ciptaannya, ciptaan Tuhan, Dia sebagai penguasa tunggal. Tidaklah mungkin ada Allah lain yang ikut membonceng, ikut mendompleng di dalam sebuah dunia yang bukan ciptaannya. Hal itu tidak mungkin dan tidak akan diperbolehkan oleh Allah. Ya, tidak akan diperbolehkan oleh Allah yang melakukan penciptaan yang sebenarnya. Alkitab sangat jelas mengatakan hal tersebut. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Karena Allah itu sangat pencemburu, tidak ada tawar-menawar. Dia sebagai pemilik seluruh ciptaannya, tiba-tiba ada ilah yang mengklaim bahwa itu adalah miliknya. Parahnya lagi, kita mengikuti ilah tersebut. Ya. Untuk hal yang satu ini, ya, Allah kita memang sangat eksklusif. Ini dapat saudara-saudara ikuti di video lepas di kanal kita ini, kanal Forum 195. Di video lepas yang ke-8 dan ke-10. Di bagian yang kita bahas tentang mengenai standar Allah orang Kristen. Ya, saya pernah mengulasnya bagaimana sebenarnya Allah orang Kristen. Allah menciptakan seluruh dunia ini demi mengekspresikan kemuliaannya. Semua sempurna. Karena di dalam kesempurnaan itulah seluruh ciptaannya memancarkan kembali kemuliaan Allah.
bila kita memandang suatu hamparan pemandangan yang sangat indah di hadapan kita, tanpa sadar kita akan berkata, luar biasa ciptaanmu Tuhan. Ya, di dalam kesempurnaanlah kita dapat melihat kesempurnaan dan kemuliaan Tuhan. Memanglah Allah bersifat universal. Dia mengasihi seluruh dunia ini. Allah bukan milik sekelompok orang, suku tertentu, bangsa tertentu, dan negara tertentu. Bahkan Allah bukan milik sekelompok orang dengan bahasa tertentu, apalagi yang diklaim sebagai bahasa sorga. Tidak, Allah bukan penganut sara. Ya. Bukan Allah bila tidak memahami seluruh bahasa yang tercipta di dunia ini. Bahkan bila kita mendalami tentang Allah, Allah lebih cenderung untuk berbahasa dari hati ke hati dengan manusia. Artinya, bukan dengan bahasa yang terucap. Karena bahasa hati adalah bahasa yang murni. Serusak apapun hati kita sebagai pabrik dosa, akan tetap ada, sekali lagi saya garis bawahi, akan tetap ada suara hati nurani ya, yang menyampaikan kebenaran. Inilah zaman di mana penginjilan belum dilakukan. Sangat besar pengaruhnya ketika zaman penginjilan belum dilakukan. Dan sekarang sudah mulai diasah kembali hati nurani ini, di mana hati nurani ini mulai belajar bersekutu dengan Roh Kudus, Roh Allah. Setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, Dia memberi amanat agung mengenai keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah melalui kematiannya di kayu salib. Implikasinya, hanya Tuhan Yesus Kristuslah jalan kebenaran dan hidup, jalan keselamatan dan jalan yang lurus. Di luar itu tidak ada. Semua dipersaksikan oleh Alkitab. Inilah inti amanat agung yang berupa kabar baik yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Inilah Injil. Para sahabat yang terkasih, di zaman penginjilan seperti inilah terjadi pemisahan yang jelas antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekalipun pemisahannya jelas, dalam hal keselamatan tetap ada keterkaitan mengenai pengakuan akan Tuhan Yesus Kristus yang juga adalah Allah. Pengakuan akan Allah di dalam perjanjian lama itulah standar keselamatan bagi orang-orang yang hidup di dalam hukum perjanjian lama, termasuk orang zaman dahulu. Untuk mereka, Injil akan tetap dikabarkan, bahkan oleh Yesus Kristus langsung pada saat Dia selama 3 hari berada di alam kubur. Ini bisa kita lihat di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Bisa kita lihat di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Memanglah seluruh proses karya keselamatan oleh Allah sangat lengkap dan menyeluruh. Tidak ada yang terabaikan. Di zaman penginjilan sekarang, hampir tiap orang mengenal nama Yesus Kristus. Ya, jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk tidak tahu mengenai Tuhan Yesus Kristus ini. Harus kita sadari, tidak cukup mengakui bahwa kita orang baik. Kebaikan dan perbuatan baik kita tidaklah menyelamatkan kita, dan ini seluruh orang Kristen sudah memahaminya. Bahkan saudara sepupu kita juga mulai memakai istilah ini. Tetapi dengan menerima kasih Tuhan Yesus Kristus,
maka dari situlah kita mengalirkan kebaikan kita. Itulah yang membedakannya. Kenapa seperti itu? Ya, karena kebaikan kita sebelumnya bukanlah berdasarkan kasih Allah, tetapi memang merupakan suatu bentuk ajaran moralitas dan adat istiadat yang merupakan bagian dari budaya yang sudah membentuk kita. Bila itu yang kita lakukan, kita akan sama seperti benda mati yang memancarkan kemuliaan Allah. Ya. Sayangnya, kita bukan benda mati, tetapi kita manusia yang harus mampu memancarkan kemuliaan yang harus identik dengan yang memberi kemuliaan itu sendiri. Ya, itulah kita sebagai makhluk hidup. Kita harus mampu memancarkan kemuliaan Allah itu. Identik dengan Allah sendiri yang memberi kemuliaan itu. Itulah kesempurnaan yang diinginkan Allah. Sebagaimana tertulis di Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Memanglah, hanya Dia satu-satunya jalan yang lurus itu. Seluruh dunia mengakui Dia satu-satunya manusia selama hidupnya di dunia ini tidak mengenal dosa. Seluruh dunia juga mengakui bahwa Dia tetap hidup sampai sekarang. Seluruh dunia mengakui bahwa Dialah nanti sebagai hakim di hari kiamat atau hari akhirat. Artinya, Dia hidup selama-lamanya. Ini bukan hanya kesaksian Alkitab. Buku agama lain, buku sepupu kita juga memahami ini dan menyaksikannya dan mempersaksikannya. Bertekuk lututlah di kaki Tuhan Yesus Kristus. Jangan mengeraskan hati. Dunia ini berlalu hanya sekejap. Kehidupan kekallah tujuan kita semua. Apakah kita hidup kekal bersama Tuhan Yesus Kristus di rumahnya, atau hidup kekal kita di neraka kebinasaan? Inilah pilihan yang terbentang di hadapan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih, kami sudah menyelesaikan episode yang kedua ini, Tuhan. Tuhan, terus pimpinlah kami, Tuhan, dalam menjalani hidup keseharian kami, secara pribadi, secara keluarga, secara bermasyarakat dan bernegara, ya Tuhan. Tuhan, pertemukan kami kembali di episode kami yang ketiga, di mana kami ingin semakin mendalami supaya kami paham bagaimana untuk memperoleh perkenanan-Mu akan keselamatan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.